Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu alayka ya man badal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rizqni fahman qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharini amin. As-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini sifat yang keempat. Al-mukhalafatu lil hawadisi ayil makhluqat. Jadi mukhalafah lil hawadis. Jadi Allah Ta'ala itu berbeda. Artinya Allah itu tidak sama kepada makhluk, al-makhlukat. Bil hawadis mana al-makhlukat. Allah itu tidak sama. Ay adamu masalanha. Jadi tidak sama bagi makhluk. Allah Ta'ala mukhalifun li kulli makhlukin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalifun. Maka Allah Ta'ala mukhalifun. Jadi tidak sama, artinya berbeda, tidak sama li kulli makhlukin bagi semua makhluk, min insin daripada manusia, wa jinnin jin, wa malakin malaikat, wa ghairiha dan selainnya. Ini kan nanti kaitan kita belajar ini, nanti kan ayat-ayat itu ada yang menggunakan tangan, yadullah fawqa aydihim misalnya. Kemudian apa yang tajri bi ayunina ta'ayun. Itu kan dia, makanya itu akhirnya dibahas. Apalagi pada masa itu kan yang menjadi perdebatan kan dulu. Maka dibahas dalam mukhalafah dan hawadis dengan nanti menggunakan dalil-dalil akli, dalil logika. Selain daripada dalil akli juga. Fala yasihu, maka tidak sah ittisafuhu ta'ala, mensifatkan Allah Ta'ala bi awsafil hawadisi, dengan sifat-sifat hawadis, dengan sifat-sifat makhluk, min masjid berjalan, wa qu'udin duduk, wa jawariha dan anggota. Jadi maka kata beliau tidak sah kita untuk mensifatkan Allah dengan sifat semacam itu. Nah, kalaupun ada ya yang ditakwilkan menurut sebagian ulama. Ya. Yang ditakwilkan ya. Jadi ada kata misalnya ada kita Al-Quran atau hadis, nah ternyata ada menggunakan sifat-sifat seperti sifat makhluk, yang akhirnya mereka itu adalah mentakwil, artinya takwil sarfu an zahirihi, arti memalingkan makna. Jadi memalingkannya daripada zahirnya, ya dipalingkan makna. Kayak yang yadullah fawqa aydihim tuh. Jadi kalau ulama salaf ya langsung aja mereka menyerahkan kepada Allah. Wala ya'lamul murad minhu illa Allah Ta'ala. Tidak ada yang dikatakan maksudnya kecuali Allah. Tapi kalau ulama khalaf itu kan mereka kata yu'awiluna, ta'wilan. Jadi mereka itu mentawil. Wa kullu nasin aw hamas tasbihan aw bilu aw tawil wa tanziha. Setiap nas yang ada sangkan tasbih awilhu, maka takwilkan menggunakan dia, ditakwilkan. Bahwa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun, Allah itu munazzah, dan Allah itu maha suci. Adil jawari, daripada jawari, daripada punya anggota, min famin wa ainin wa uzunin, daripada mulut, telinga, mata, wa uzunin dan telinga, wa ghairiha dan selain-selainnya. Fakullu ma khatara bibalika, maka ini secara umumnya. Fakullu ma khatara bibalika, maka semua apa yang terlintas bibalika di pikiranmu, min turin daripada panjang, wa ilmin lebar, wa qasrin pendek, wa sammin gemuk. Allah Ta'ala bi khilafihi, maka Allah Ta'ala bi khilafihi dengan menyalahinya. Tanazzah Allah Ta'ala an jami' awsafil khalqi, maka maha suci Allah daripada semua sifat-sifat makhluk. Artinya tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang semacam itu. Nah, karena itulah nanti
Kalau guru kami dulu mengajarkan hikmah kita belajar mukhalafah hadis itu nanti waktu mati. Nah, waktu mati itu nanti katanya iblis itu akan menyerupai manusia, menyerupai. Jadi iblis syaitan itu menyerupai manusia nanti, dan lalu dia akan menghayalkan dirinya adalah Tuhan. Nah, ketika kita sudah belajar mukhalafah lil hawadis, melihat yang punya tangan, punya mata, langsungnya kita dustakan. Nah, langsung kita dustakan. Itu diantaranya dulu lah, waktu kita belajar mukhalafah ini salah satunya. Kemudian wal dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala, dan dalil atas wajibnya mukhalafah lahu ta'ala, mukhalafah bagi Allah ta'ala, ini dalil wajib mukhalafah Allah ta'ala. Ini dalil logikanya. Ini kan memang banyak menggunakan logika. Annahu law kana syai'un minal hawadisi yumasilu ta'ala, andai kata jikalau adalah sesuatu minal hawadisi daripada makhluk, yumasiluhu artinya menyerupainya, menyamainya, andai kata adanya sesamaan, ada menyerupai, ada sesamaan kepada Allah Ta'ala, ai iza kana Allah Ta'ala law furidat tisafu bi syai'in mimma tasafa bil hawadis lakana hadisan. Artinya maksudnya adalah maksudnya andai kata Allah Ta'ala itu kita tetapkan, iza kana Allah Ta'ala, andai kata Allah Ta'ala law furidat tisafu, jika law furidat tisafu, jikalau ditetapkan pensifatannya bi syai'in dengan sesuatu, mimma tasafa bil hadisu, daripada sesuatu yang bersifat dengan oleh hadis, oleh makhluk tadi, lakana hadisan, niscaya adalah itu hadisan, berarti Allah itu hadis juga, atau berarti hadis, jadi makhluk juga jadi. Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan lattaqara ila muhdisin. Nah, jikalau adalah Allah Ta'ala itu hadisan, makhluk, lattaqara ila muhdisin, berhajarlah yang kepada muhdis yang menciptakan, wa muhdisu ila muhdisin, dan muhdisnya kepada muhdis yang menciptakan, kepada yang menciptakan, wa hakaza, dan seterusnya. Jadi hadis berhajar kepada muhdis, muhdis berhajar kepada muhdis, dan seterusnya berputar begitu. Wa yalzamud daur, maka lazimlah daur. Nah, daur kan sebenarnya sudah di sifat yang kedua sudah dibahas daur. Awit tasalsul atau tasalsul, wa kullun min huma muhalun, maka semua dari keduanya baik daur maupun tasalsul itu adalah muhal, maka itu mustahil. Daur kan kayak berputar itu, sini aja gitu. Kalau tasalsul kan dari atas sini kada berakhir. Nah, itu adalah muhalun, maka itu hukumnya mustahil. Wa hasil hadzal dalili, dan kesimpulan ini dalil, antakula bahwa kamu mengatakan, akhirnya justru ini untuk memudahkan memahamkan ya. Law syabaha Allah Ta'ala hadisan minal hawadisi fi syai'in lakana hadisan mislah. Jikalau menyerupai Allah Ta'ala hadisan akan makhluk, minal hawadisi daripada makhluk-makhluk, andai kata menyerupai, maka lakana hadisan mislahu, adalah itu hadisan mislah, berarti dia adalah hadisan makhluk mislahu seumpamanya. Li'anna ma jaza ahadul mislain jaza al-akhari, karena bahwasanya sesuatu yang boleh salah satu dari dua ini, andai kata boleh salah satunya berarti jaza al-akhar, berarti boleh juga atas yang lain. Kamu nyerupai tadi, berarti boleh bagi yang lain. Dua seumpamanya nih, andai kata boleh salah satu dua seumpamanya, berarti boleh bagi yang lain. Wa hudusuhu ta'ala mustahilun, dan hudusnya Allah Ta'ala itu mustahilun, itu mustahil. Jadi hudusnya, baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Li'annahu ta'ala wajibun lahul kidamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib baginya itu kidam, adanya Allah tidak ada permulaan. Sedangkan hudus itu kan adanya dengan adanya permulaan, sedangkan kidam lawanan dari hudus. Kidam ini adalah adanya tidak ada permulaan. Karena kalau ada permulaan berarti dia berhajat kepada muhdis tadi. Muhdis berhajat kepada muhdis, ya begitu seterusnya tidak akan selesai.
Maka itu mustahil. Wa idzan tafahu ta'ala al hudusun. Nah, kalau ta'ala sudah kita nafikan sifat hudus, bahwa Allah Ta'ala itu tidak mungkin hudus misalnya, sudah kita nafikan sabata mukhalafatuhu, maka sabitlah mukhalafahnya Allah Ta'ala lil hawadisi bagi makhluk tadi. Oke, kita tetapkan Allah itu mukhalafah, berbeda kepada makhluk. Falaisa bainahu ta'ala, maka tidak ada di antara Allah Ta'ala wa bainal hawadisi, di antara hawadis musyabahatun, perkara-perkara yang menyerupai bisyai'in, pada sesuatu qat'an secara pasti tanpa ada ragu-ragu. Qat'an ay jazman min ghairi taraddudi, artinya pasti. Maka kalau sudah Allah Ta'ala sudah kita tetapkan mukhalafat hadis, maka tidak ada di antara Allah, di antara makhluk itu musyabah, adanya penyerupaan pada sesuatu qat'an secara pasti. Wa hadza huwa dalilul ijmali, ini adalah dalil ijmali al-wajibu ma'rifatuhu, yang wajib mengetahuinya kama taqaddama, sebagaimana sudah terdahulu. Artinya dalil-dalil yang mutaqaddimah berarti ini mukhalafah ini masih terkait dengan dalil sifat qidam dan baqo kan masih ke dalil qidam. Nah, mukhalafah juga kaitannya ke dalil qidam. Jadi kurang lebih itu pendalilannya itu secara akli, secara akal. Kalau di Al-Quran kan jelas laisa kamitslihi syai'un. As-sifatul khamisatul wajibatul muta'ala al-qiyamu bin nafsi. Nah, sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala al-qiyamu bin nafsi, itu qiyam bin nafsi. Biasanya di ai bizzat, yaitu dengan zat, artinya berdiri Allah dengan sendirinya atau dengan zat. Allah berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya dengan zat. Artinya Allah tidak berhajat kepada yang lain, itu kan nanti lebih ke situ maknanya. Nanti Allah itu berdiri dengan sendiri, artinya Allah tidak berhajat kepada apapun. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-istighna'u, Allah itu terkaya, artinya Allah itu tidak berhajat anil mahalli, daripada tempat, wal mukhassis, dan yang mengkhususkan khasiat maksudnya. Jadi Allah itu adalah maha kaya daripada tempat dan khususiat wal mukhassis. Apa itu al-mujid? Maknanya al-mukhassis itu al-mujid yang mengadakan. Al-mujid nanti karena maknanya nanti ada setelah. Karena al-mukhassis mengadakan sini maknanya. Wal mahallu az-zatu, mahall artinya zat, wal mukhassis al-mujid yang mengadakan sesuatu. Jadi Allah yang mengadakan bagi sesuatu. Jadi Allah itu kelihatan tidak berhajat kepada yang mengadakan, yang sudah diadakan. Itu makhluk ini, karena makhluk sendiri diadakan oleh Allah. Pamana kaunillahi ta'ala qa'iman bi nafsihi, maka pengertian keberadaan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya apa? Ai annahu ghaniyun an zatin yaqumu biha. Jadi Allah itu maha kaya daripada zat yang berdiri ia dengannya. Allah maha kaya. Artinya Allah tidak berhajat kepada tempat. Wa ghaniyun an mujidin, dan Allah kaya daripada mujid. Ai li annahu ta'ala huwal mujid lil asya. Karena Allah Ta'ala itulah mengadakan bagi sesuatu, karena Allah itulah yang mujid. Al-mujid. Wadalilu ala annahu ta'ala qaimun bi nafsihi an taqula, dan dalil atas bahwasanya Allah Ta'ala qaimun bi nafsihi, Allah Ta'ala qaim bi nafsihi an taqula, jadi Allah berdiri dengan sendirinya, maka kau katakan law kana Allah Ta'ala muhtajan ila al-mahalli ay azzatin yaqumu biha. Kan beda kalau orang Nasrani itu katanya Tuhan itu berdiri kepada Nabi Isa, gitu kan. Isa kepada Allah, yang Trinitas kayak itu, Trinitas. Nah, ini dalilnya kalau dalil Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Antakuna laukana Allah Ta'ala muhtajin ilal mahalli aizatin yakum biha. Jikalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat atau zat yang ia berdiri dengannya, kama taqral bayad ila zati, sebagaimana berhajat, kama taqral bayadu, sebagaimana berdiri berhajat
putih ila zat pada zat allati yaqumu biha, yang dia berdiri biha dengannya, zat putih tadi. Lakana sifatan kam, niscaya itu sifat. Kama berarti Allah itu sifat. Kalau sifatnya nanti berarti pada zat, kan begitu kan? Kidam ya pada Allah sifat, makanya kidam itu sifat Allah, wujud sifat Allah, dan baqa juga sifat Allah. Nah, kalau andai kata Allah Ta'ala itu berhajat kepada sifat, itu sifatnya berarti putih yang berhajat kepada zat putih. Ya, warna ini kan ada zatnya, ada yang yaqumu biha, yang warna, yang dia berdiri dengan ya apapun warna. Ini kan benda hajat semua. Nah, zatnya itu warna hitam misalnya. Dia berhajat kepada zat yang dia berdiri di zat itu. Maka itu berarti sifat. Kama annal bayadha masalan sifatun. Sebagaimana bahwasanya putih seumpamanya adalah sifat. Tinggal dikiaskan dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifatan. Dan Allah Ta'ala la yasihu tidak sah an yakuna sifatan. Bahwa adalah Allah itu menjadi sifat. Justru Allah itu disifati dengan sifat kan. Bukan Allah itu sifat. Nah, kalau sifat nanti berarti kepada zat, nah itu yang mustahil. Li'annahu ta'ala muttasifun bisifati, karena Allah Ta'ala itu muttasifun disifati dengan sifat. Wasifatu sifat la tattasifu, sedangkan sifat tidak bersifat ya bersifati dengan sifat. Falaysa Allah Ta'ala bisifatin, maka tidaklah Allah Ta'ala itu berhajat, maka tidaklah Allah Ta'ala itu bersifatin dengan sifat. Wala iftaqara ila mujidin yujiduhu lakana hadisan. Jikalau ia berhajat kepada mujid atau kepada yang mengadakan, yujidu yang ia mengadakan akan ya, lakana hadisan, niscaya adalah itu hadisan. Kata Allah itu baharu jadi. Andai kata Allah itu berhajat kepada mujid yang menjadikan, berarti Allah itu ia yang mengadakannya tadi, yujidu yang ia mengadakannya, lakana hadisan, niscaya adalah itu hadis. Wa muhdisu yakunu hadisan aidan. Ini sama saja dalilnya di atas tadi. Maka muhdisnya jadinya itu hadisan aidan. Jadi si muhdis berarti jadi itu hadis karena dijadikan sebelumnya yang menciptakan ini. Jadi itu hadis makhluk juga si muhdis yang menciptakan, karena muhdisnya diciptakan oleh muhdis dan seterusnya. Wa yalzamud dawru aw tasalsul, maka lazimlah daur dan tasalsul. Fasabata annahu ta'ala huwal ghaniyyu, maka tetaplah bahwasanya Allah Ta'ala huwal ghani, Allah Ta'ala ghani, itu maha kaya. Al-ghaniyyu al-mutlaq, yaitu ghani al-mutlaq, jadi maha kaya yang mutlak. Itu ghani. Ay ghaniyun an kulli syai'in, Allah itu ghani dari setiap sesuatu. Allah itu kaya dari setiap sesuatu, Allah tidak berhajat kepada setiap sesuatu. Kalau makhluk kayak itu, wa amma ghaniyul khalqi, dan adapun kayanya makhluk, bahwa ghaniyun muqayyadun, maka itu kaya itu muqayyad. Jadi bukan mutlak tapi muqayyad. Kalau muqayyad terbatas berarti kan muqayyad. Makanya kalau sudah muqayyad ini berarti ya kita nih selalu berhajat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang kaya mutlak. Maka kayanya Allah itu tadi mutlak, al-ghaniyun mutlak. Makhluk ghaniyul khalqi, ghaniyul makhluk itu ghaniyun muqayyad. Ai an syai'in duna syai'in. Yani dari sesuatu kepada sesuatu. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu yatawalla huda, dan Allah lah yang memberikan huda, petunjuk kepada engkau. Allah yang memberikan petunjuknya kepada engkau. Dan as-sifatu sadisatu wajibatul Allah Ta'ala, sifat yang keenam yaitu wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi kayak lihat dari sini tadi dalilnya itu masih ke dalil sebelumnya ya, yaitu masih kaitannya dengan daur dan tasalsul. Mustahilnya Allah daur dan tasalsul.
Karena kalau Allah itu berhajat kepada menjadikan, berarti menjadikan, berarti belum menjadikan. Ini itu tadi akhirnya lazimlah daur dan tasalsul tadi. Nah kemudian tadi kalau Allah berhajat kepada zat, berarti Allah itu sifat. Nah, sifat itu berarti pada berhajat ya. Maka itu mustahil. Pada zat tadi sifat berhajat kepada zat dan itu adalah mustahil. Dan Allah itu tadi tidak boleh kita jadi Allah menjadi sifat dan tidak. Karena Allah lah muttasif bersifat. Allah yang disifatkan dengan sifat. As-sifatu salisatul wajibatul Allah Ta'ala, dan sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyatu wa wahdaniyah bizzati wa sifati wal af'al, yaitu wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada af'al, perbuatan. Wal bimakna zati, yaitu dengan makna zat, ada mata'adudi, yaitu ketiadaan ta'adud, ketiadaan berbilang-bilang. Wa makna kaunillahi ta'ala, dan bermula makna keberadaan Allah Ta'ala wahidan fi zati, yaitu satu pada zat. Anna zatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'in, bahwasanya zatnya Allah bukanlah murakkabah, tersusun, min ajza'in, daripada beberapa juzuk. Jadi Allah itu tidak tersusun berjuzuk. Kalau kita kan tersusun lah, mata, tangan, zatnya dirinya kita kan murakkabah min ajza, dari tangan, badan, kaki dan macam-macam. Allah laisat murakkabatan min ajza. Wa tarkib, dan tarkib itu yusamma, tarkib tadi yang tersusun itu dinamakan kamman muttasilan. Itu namanya kam muttasil. Jadi kam muttasil ngarannya itu ada kam muttasil. Jadi apa bilangan-bilangan, juzuk-juzuk yang muttasil. Ya kita kan muttasil. Ada tangan, ada mata, kepala dan seterusnya. Kemudian wa bimakna dengan pengertian, itu satu pengertian yang pertama itu laisat murakkabah min ajza tadi, atau yang disebut dengan kam muttasil tadi. Itu kalau laisat murakkabah min ajza. Nah, kemudian atau nanti ini kam munfasil, kan ada kam yang ada kam muttasil, kam munfasil. Nah, kalau munfasil annahu laisa zatun fil wujud, bahwasanya tidak ada zat pada wujud. Wala fil imkan, dan juga pada imkan, tusbihu zatahu ta'ala, yang menyerupai Allah Ta'ala, tidak ada. Nah, itu namanya kam munfasil nanti, yang disebut dengan kam munfasil. Wa hadhil musyabahatul mustahilatu, dan ini penyerupaan yang mustahil, tusamma, dinamakan kamman munfasilan, kam munfasil. Jadi di luar daripada zatnya nih, misalnya ada sesuatu yang sama dengan Allah, nah itu tuh mustahil. Jadi ada Tuhan lagi selain Allah Ta'ala, itu kan itu kam munfasil, maka itu mustahil. Fal wahdaniyatu, maka wahdaniyah fizzati, itu pada zat, nafatil kammain, itu menafikan dua kam, yaitu al muttasil fizzat wal munfasil fiha, yaitu muttasil fizzat. Inti dari muttasil kam muttasil ini adalah intinya ya tadi, tarkibnya tuh nyatu. Ya, anak juzuknya itu nyatu. Itu kayak ini nyatu. Kepala, mata dan seterusnya. Sedangkan munfasil kan berpisah. Maka wahdaniyah ini untuk menafikan zat, menafikan dua kam muttasil dan munfasil pihak padanya. Wa makna, itu makna, itu arti daripada Allah Ta'ala itu apa, zat ya. Apa wahdaniyah bizzat tadi, wahdaniyah bizzat. Wa makna wahdatuhu, wa makna wahdatuhu ta'ala fi sifat, dan makna esanya Allah pada sifat, annahu laisa lahu ta'ala sifatan, bahwasanya tidak ada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat, muttafiqatani, yang berkesesuaian isim pada isim. Maka itu nanti ke sifat zat perbuatan nanti. Itu nanti yang kaitannya itu kalau tentang qadar Allah Ta'ala itu di situ nanti pembahasan tentang masalah ini nanti itu.
apakah yang membakar itu api atau Allah yang membakar? Apakah air yang menghilangkan haus atau Allah yang menghilangkan hausnya? Itu mana nanti ada pembahasannya di situ, biasanya di wahdaniyah ini. Pembahasannya di situ. Dan kalau meyakini bahwa airlah yang menghilangkan haus, kalau meyakini bahwa apilah yang membakar, dan kalau mutakalimin itu ada yang menghukumi kufur di situ. Tapi dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya Allah yang membakar, tapi Allah yang memberikan kekuatan kepada api itu, yang dianggap itu ada tercela, walaupun tidak sampai ke kufur, tapi dianggap tercela. Kaitannya di situ. Yang akhirnya mereka pun juga berbeda pendapat nanti kan untuk menghukum yang semacam itu tadi. Akhirnya jalan tengah itu kan antara Qadariyah dengan Mu'tazilah. Biasanya diambil jalan tengah ketika lading letak di kena kulit, maka insya Allah menciptakan, namanya jadi luka. Ketika api mengenai rumput, maka insya Allah menciptakan terbakar tadi. Nah, itu hanya jalan tengah mereka. Jalan tengah. Kalau di Syekh Taqiyuddin kan tidak begitu ya, kan qadar, khususiyatnya. Jadi memang Allah yang menciptakan khususiyat, khasiat kepada air hilang haus. Allah yang menciptakan khasiat kepada api membakar. Allah yang menciptakan khasiat pada besi bisa memakan. Itu benar pembahasan itu. Memang lebih tentram juga sih kalau kita memahami itu khasiat. Nah, ketika memang seperti Nabi Ibrahim, berarti Allah yang mencabut khasiatnya sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sehingga Imam Muslim Al-Khawlani itu juga tidak terbakar. Kan begitu ya. Kalau di Sunni yang ini nanti tadi ketika lading mengenai pohon, lalu Allah menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan. Jadi bukan lading yang melukai, bukan lading yang memotong, tapi Allah yang menciptakan itu. Hanya terpotonglah kayu tadi, lukalah tangan tadi kena lading, terbakarlah rumah kena api. Maka itu. Kalau belum memahami Syekh Taqiyuddin itu karena khasiat tadi, Allah yang memberikan khasiat kepada api, dan itu qadar, sudah itu adalah ketentuan dari Allah, sehingga memang kita tidak bisa membakar dengan air, kita tidak bisa memotong dengan kertas ya, kita tidak bisa menghilangkan haus dengan bensin misalnya. Jadi sederhana kan pemahaman itu sebenarnya kalau kita memahami. Karena kan hanya fakta ya, yang dilihat itu hanya fakta sebenarnya. Kajian itu kan ke fakta, memahami itu. Kemudian kita terus ini. Artinya sehingga tidak kan kita beri juga penjelasan ke murid kita. Belum biasa ketika ada penjelasan kayak ini, kita jelaskan juga kepada santri itu terkait dengan qadar yang kita pahami di qadar itu. Memang ulun walaupun banyak belajar inilah, beberapa kitab belum pelajari. Ketika menjelaskan itu kok lebih nyaman menjelaskan di qadar itu. Lebih simpel kata saya. Lawan fakta yang lihat itu yang seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih. Kemudian kita teruskan. Wa ma'na wahdatu ta'ala fi sifati annahu laysa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi. Makna wahdaniyah Allah Ta'ala ini pada sifat bahwasanya tidak ada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat yang sesuai keduanya fil ismi wal makna, baik pada nama maupun pada makna. Contoh qudratain wa ilmain wa iradatain. Jadi tidak ada itu, yaitu dua qudrat wa ilmu wa iradat. Falaisa lahu ta'ala, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala illa qudratun wahidatun. Situ kan lah, tapi di sini ada catatan wala lahu illa. Barangkali itu illa. Kesini kan kalimatnya pada syaratan Allah qudratun wahidah.
Nah, cuma di catatannya adalah wala'allahu illa, barangkalinya adalah illa. Maka tidak bagi Allah Ta'ala illa, dan Allah tadi illa qudratun wahidah. Jadi tidak bagi Allah Ta'ala kecuali hanya satu kudrat, wa iradatun wahidah, dan satu iradah, wa ilmun wahidun, dan satu ilmu. Khilafan li Abi Sahlin al-Qaili. Nah, bersalahan artinya ini menolak pendapat jumhur nih. Bagi Abi Sahal yang mengatakan bi anna lahu ta'ala bahwasanya Allah bagi Allah Ta'ala uluman bi adadin ma'lumat. Allah itu banyak mempunyai ilmu dengan sembilan apa yang diketahui. Nah, kalau yang jumhur ulama mutakallimin ya ilmu wahid. Walaupun nanti maklumat itu banyak. Nah, ada Abu Sahal mengatakan Allah itu banyak punya ilmu yaitu dengan 9 maklumat. Wahaza dan ini maksudnya at-ta'aduda berambilan nih fisifati pada sifat yusamma kamman muttasilan fizzati fisifati. Nah, itu nanti dinamakan dengan kam muttasil pada sifat. Nah, walaupun nanti sebenarnya kalau kita belajar ilmu tauhid dari Asy'ariyah, sebagian mereka tidak mengatakan kam untuk sifat dan af'al. Yang ada kam itu hanya untuk zat saja. Tapi kalau di sini pendapat ini ada berarti untuk sifat dinamakan kam muttasil. Dimana bahwasanya annahu laisa li ahadin sifatun, bahwasanya tidak ada bagi seorang sifat tusbihu yang menyerupai sifatan akan sifat min sifatillah ta'ala daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kenapa kita lalu menyifatkan qudrat, iradah kepada makhluk? Nah, mereka itu tidak masalah. Itu hanya majazi aja. Itu artinya asal. Itu namanya asal daripada qudratnya Allah Ta'ala. Asal adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan secara mana hakikat. Karena kalau secara hakikat ya Allah aja yang punya qudrat, kita tidak punya. Allah aja punya iradat, kita tidak punya. Nah, yang tidak boleh itu nanti adalah ketika kita katakan qudrat lalu kita samakan qudrat kita ini sama dengan qudrat Allah Ta'ala. Itu tidak boleh nanti. Iradah ya, lalu iradah itu disamakan dengan iradahnya Allah Ta'ala, itu tidak boleh nanti. Kalau semata-mata penamaan, saya punya qudrat, saya punya iradah. Nah, itu tidak masalah, semata-mata itu aja. Tapi kalau yang tusbih tadi tidak boleh tadi. Wahaza a'ni maksudnya adalah a'ni aku kehendaki kauna di ahadin sifatun, keadaan bagi satu sifat di akhiri bagi selainnya itu yusamma kamman munfasilan, yaitu dinamakan kam munfasil fi sifati pada sifat. Fal wihdatu fi sifati, maka wahdaniyah Allah pada sifat nafatil kamal muttasila wal munfasila fiha, artinya menafikan kam muttasil dan munfasil padanya. Nah, kalau mutasil ya intinya ke diri ya, tapi artinya kita ini punya qudrat. Nah, maka Allah tidak ada bagi makhluk itu satu sifat yang menyerupai sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kam mutasil. Wa ma'na wihdatuhu ta'ala fil af'ali, dan makna wahdanya Allah Ta'ala pada af'al annahu laisa li hadin makhluqati fi'lun, bahwasanya tidak ada bagi seseorang minal makhluqati daripada makhluk fi'lun, perbuatan. Sudah jam 11.38, masih panjang kayaknya. Sampai mana titiknya? Begini. Terus yang ini. Kalau tadi kan pas titik wa ma'na wihdatuhu ta'ala fil af'al, titik situ gini. Nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kalau misalnya nanti perlu materi atau apa nanti bisa jadi disampaikan kalau nanti. Pas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau ulum alternatif sebenarnya sampai ke sifat yang ketujuh ini. Masih 3 lembar kalau dia. Allah SWT. Dan dalam manfaat ada barakahnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa warzuqna al-ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.